Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu, bapak sekalian, tadi di pengantar Romo mengatakan kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Romo perbaiki, Minggu Prapaskah yang kedua. Ya, bacaan yang kita dengar barusan yang dibacakan oleh Diakon Bondi, terima kasih Diakon sudah membacakannya dengan baik, adalah bacaan tentang bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung di hadapan 3 malaikat. Di bagian awal dari permenungan yang akan saya bawakan, saya ingin mengambil sudut pandang dari seorang Petrus sebagai salah seorang dari 3 murid yang dipilih oleh Yesus menemaninya ke atas bukit. Bila mana saya melihat dari sudut pandang Petrus ini pasti dia bingung. Malam-malam diajak hanya berempat naik ke gunung. Sampainya di atas gunung, dia melihat bagaimana Yesus berubah rupa, berpakaian putih, melebihi putih yang ada di dunia ini. Artinya Yesus sudah tampak dalam kemuliaannya. Dalam keheranannya, dia berganti menjadi ketakutan, karena tak lama kemudian muncul 2 orang yang memang mereka kenal sebagai sosok besar dalam orang Israel, yaitu Elia dan Musa. Ketiganya tampak berbicara dan itulah yang membuat Petrus memberanikan diri. Dalam kondisi takut, dia tetap mencoba berbicara dengan Yesus. Tuhan, kami akan mendirikan 3 tenda untukmu. 1 buatmu sendiri, 1 buat Elia, 1 buat Musa. Tetapi yang terjadi kemudian, dari dalam awan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketakutan, kebingungan, dan keheranan, itulah yang mendominasi perasaan Petrus dan juga kurang lebih sama seperti yang dirasakan oleh Yohanes dan Yakobus yang ikut serta di sana. Sampai Yesus bilang kepada mereka, "Jangan kau ceritakan ini kepada siapapun sampai aku bangkit dari alam kematian." Jadi mereka memang dalam kondisi turun gunung, mereka ini dalam kondisi heran, takut, tetapi mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa selain memperdebatkan apa yang dimaksud dengan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, yang saya mau angkat dalam permenungan ini adalah kita pun seringkali merasakan posisi seperti yang dirasakan oleh para murid. Dalam keterpilihan kita, dalam kebanggaan kita sebagai seorang Katolik, justru kita seringkali dihadapkan pada pengalaman-pengalaman yang mempertanyakan tentang iman kita atau kekuatan dan keteguhan iman kita sendiri. Minggu yang lalu di Jakarta ada hujan yang deras. Beberapa daerah dialami banjir. Bukan cuma daerah Bekasi, mungkin daerah Bogor, daerah Jakarta juga mengalami hal yang serupa. Hal yang serupa itu seringkali mempertanyakan kenapa Tuhan memperlakukan ini kepada umatnya. Kenapa Tuhan memberikan banjir? Apakah Tuhan sudah mengabaikan umatnya? Inilah yang seringkali menjadi pertanyaan atau menjadi titik di mana kita merasa lemah. Kita tidak mempunyai harapan oleh karena kelemahan kita sendiri. Dengan tampilnya 2 tokoh dalam bacaan Injil yang kita dengar, yaitu Elia dan Musa, tentunya bukan tanpa alasan. Elia dikenal sebagai tokoh yang mengingatkan orang Israel akan pertobatan dikala mereka mengalami masa pembuangan. Sementara Musa dikenal sebagai tokoh
yang mengantarkan Israel keluar dari tanah Mesir, dan juga sebagai tokoh yang dimana ia perantara antara bangsa Israel dengan Allah melalui perjanjian Sinai. Kedua tokoh ini dikenal sebagai nabi besar. Oleh karenanya orang Israel sangat memuja kedua tokoh ini. Tentunya dengan tampilnya Yesus di atas gunung bersama kedua tokoh ini, tentunya ada pesan apa yang mau disampaikan. Ya, kalau saya sampaikan tadi, mungkin dalam pengalaman Petrus, dia mengalami kebingungan dan ketakutan di saat dia mengalami itu. Tetapi seperti yang Yesus bilang, jangan kamu katakan ini sampai aku bangkit dari orang mati. Peristiwanya itu berubah menjadi suatu kebanggaan dan kesukaan besar. Oleh karena mereka sudah menerima tanda dari awal bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya selagi ia masih hidup. Mereka menjadi tanda, menjadi bagian dari simbol tentang kemuliaan Yesus yang lebih besar dari dua tokoh yang mereka puja, antara Elia dengan Musa. Yesuslah yang menggenapi tentang pembebasan bangsa Israel. Yesuslah sebagai anak domba Allah yang membawa pada keselamatan. Musa mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Yesus mengantar umatnya lepas dari perbudakan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, memang akan ada pengalaman-pengalaman dalam hidup kita yang membuat kita gampang terlena, hanyut dalam dosa, dalam kebingungan, sampai titik di mana kita tidak menemukan harapan. Itu jugalah yang dialami oleh para murid ketika mereka hidup bersama dengan Yesus. Tetapi akan ada saat di mana mereka bisa memahami bahwa di balik semua itu, karya keselamatan Tuhan sudah nyata. Mungkin untuk sekarang ini kita masih meraba-raba, tetapi akan ada saatnya di mana kita bisa memahami rencana Tuhan secara utuh. Bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan bisa melihat pengalaman seperti ini seperti kita mengalami retret atau rekoleksi. Pada saat retret atau rekoleksi itu kita mengalami suatu kedekatan dengan Tuhan. Berdoa menjadi lebih mudah. Namun pada saat kita kembali ke rumah, kembali dalam hidup kita sehari-hari, kita sudah melupakan atau kita sudah pelan-pelan mengabaikan kedekatan yang kita rasakan pada saat retret atau pada saat rekoleksi tersebut. Pengalaman retret atau rekoleksi inilah yang kemudian digambarkan dalam bacaan Injil ini tentang pengalaman para murid yang mengalami atau melihat penampakan Yesus. Pada saat mereka kembali, bagaimana mereka melihat aplikasinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, juga suster, bruder, dimanapun berada, kita kembali diingatkan. Rencana Tuhan bukan seperti yang kita mau, yang mau kita lihat. Tetapi rencana Tuhan merupakan satu rencana keutuhan hidup manusia yang mungkin tidak bisa dipahami untuk saat ini, namun di waktu yang saatnya tepat nanti kita bisa melihat keindahan rencana Tuhan. Amin.